Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Vita Permatasari. Kali ini kita akan belajar fisika tentang hukum 2 Kirchhoff. Ya, masih lanjutannya dari video-video sebelumnya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, silakan kalian bisa lihat video berikut ini. Check it out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Lanjut ya. Coba. Untuk bunyi hukum kedua Kirchhoff itu gimana sih? Pada rangkaian tertutup, jumlah GGL atau gaya gerak listrik sumber arus dengan penurunan tegangan adalah 0 ya. Persamaannya bisa ditulis seperti ini. Sigma epsilon, ini epsilon bacanya ya, atau biasanya juga ditulis E, itu bisa sigma epsilon ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0 ya, dimana epsilon itu adalah GGL sumber arus ya, E atau epsilon biasanya ditulis huruf E juga, I itu kuat arus listrik, R itu hambatan listriknya ya, hambatannya, satuannya ohm. Untuk rangkaian dengan satu sumber tegangan ya, ini ditulisnya E juga ya, jadi kadang ada yang menulis E atau epsilon ya. Jadi untuk rangkaian satu sumber tegangan, ini contohnya seperti ini gambarnya ya, ini sumber tegangannya ada 1, kemudian arus listrik mengalir dari positif ke negatif ya, muter. Ini R hambatannya. Jika pada rangkaian hanya ada satu sumber tegangan ya, seperti gambar yang tadi, nah kita bisa mencarinya dengan seperti ini. Epsilon itu sama dengan I dikali R besar ditambah R kecil. R besar itu apa ya? Kalau misal kita lihat tadi, nah ini R besar itu hambatan luar, R kecil itu hambatan yang ada di dalam tegangannya ya. Nah, atau bisa dituliskan I sama dengan ya, kuat arus sama dengan epsilon dibagi R ditambah R ya. Jadi R besar ditambah R kecil. Di sini keterangannya di mana epsilon itu GGL sama ya, I kuat arus, R kecil itu hambatan dalam, R besar itu hambatan luarnya ya. Satunya sama-sama ohm karena sama-sama hambat. Kalau hambatan dalam biasanya nilainya lebih kecil gitu. Nah, yang ini adalah contoh rangkaian pada beberapa sumber tegangan ya. Jadi di rangkaian ini terdapat beberapa sumber tegangan. Ini ada misal ada E2, ini ada E1 dan bisa lebih banyak lagi. Ya, ini hanya satu aliran ya, atau satu loop. Ya, nanti kita akan belajar loop, ini satu loop. Untuk ketentuan-ketentuan dalam menyelesaikan soal, yang pertama, semua hambatan dihitung positif ya, nilai R-nya itu semuanya dihitung positif. Kemudian jika arus listrik I searah dengan loop ya, loop itu tadi yang tanda panahnya, maka arus bertanda positif ya. Untuk menentukan loop ya, loop itu tanda panah yang tadi itu terserah mau searah jarum jam ya. Ini untuk menentukan loop ini terserah mau searah jarum jam atau berlawanan jarum, terserah masing-masing yang mengerjakan ya, jadi sepaham kalian. Kemudian jika pada saat mengikuti arah loop kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu, maka GGL epsilon bertanda positif ya. Nah, ini gimana sih? Kita coba lihat lagi ya. Misal ini ada loop nih. Kita loopnya searah dengan jarum jam ya. Nah, ini ketika GGL-nya swing. Nah, ini kan yang ketemu yang pendek dulu. Kalau ketemunya yang pendek dulu, nilai GGL-nya ya, kalau ketemunya yang pendek dulu, nilai GGL-nya itu negatif.
Nah, kita putar lagi, putar. Nah, di sini ketemunya yang panjang. Kalau ketemunya yang panjang, berarti nilai GGL-nya positif. Seperti itu ya, berarti E1 nilainya negatif, E2 nilainya positif, gitu. Ya, jadi itu untuk tadi ketentuan yang ketiga ya. Paham ya? Nanti kita coba di latihan soalnya. Sedangkan tegangan jepitnya ya, tegangan jepitnya adalah V sama dengan I kali R. Ini sama seperti yang hukum Ohm sebelumnya ya. Jadi kita masih berhubungan dengan rangkaian arus searah. Tegangan jepit merupakan tegangan penggunaan di luar sumber arus ya. Jadi kita gunakan hambatan luar saja. Contoh soal. Pada sebuah kawat penghantar dengan hambatan 11,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt yang berhambatan dalam 0,5 ohm. Tentukan kuat arus pada rangkaian ya dan tegangan jepitnya. Nah, kita harus mencari kuat arus pada rangkaian tersebut. Gimana cara menyelesaikannya? Diketahui tadi epsilonnya 6 volt, R-nya 11,5, untuk R kecilnya 0,5. Yang ditanyakan I ya, arus listrik dan tegangan jepit. Ya, kalau digambar ini seperti ini ya. Jadi ini ada hambatan luarnya, ada hambatan dalam, kemudian di sini ada epsilonnya atau E. Nah, ini arus yang mengalir. Berapa arus yang mengalir dan berapa tegangan jepitnya. Untuk mencari arus gimana? Ya, masih ingat tadi I itu sama dengan epsilon dibagi R plus R ya, R besar ditambah R kecil ya. Karena di sini hanya ada 1 GGL. Kemudian kita masukkan E-nya 6, R besarnya 11,5, R kecilnya 0,5. 6 dibagi berapa ini? 12. 6 bagi 12 berapa? 0,5 ampere ya. Ini kalau dicoret berarti ini 1 dan ini 2. Ya, kalau misalnya dicoret gini. Ini 1, yang ini 2. Jadi 1/2, 0,5 ya. Kemudian untuk tegangan jepitnya gimana? Ya, berarti V sama dengan I kali R ya. Tadi kan kita arus listriknya sudah dicari ya, ketemu 0,5 ampere. R-nya pakai R besar, hambatan luar 11,5. 0,5 dikali 11,5 berapa? 5,75 volt ya satuannya. Ini V tegangan jepit, ini V satuan volt ya. Paham ya sampai sini? Jadi kalau misalnya hanya ada 1 GGL, kalian bisa menggunakan seperti ini ya untuk mencari arus listriknya. Kita coba contoh yang di sini, contoh soal rangkaian dengan 1 loop. Ada beberapa banyak GGL ya. Jadi di sini lebih dari 1 GGL. Ada 1, 2 dan 3. Hambatannya juga ada 3 ya. Bedanya di sini hanya menggunakan hambatan luar karena sudah beberapa GGL. Coba sobat perhatikan gambar di samping kiri. Kemudian tentukan 1 kuat arus yang mengalir melalui rangkaian berikut. Kemudian tegangan di antara AB. Oh, B-nya nggak ada ya. Ini A, B-nya kita buat di tengah-tengah sini ya. Ini misal di sini ada B. Ya, A, B, C, D. Ya, B-nya nggak di tengah sini ya. Saya buat di sini aja. Kemudian, nah kita bahas ya. Misalkan arah kuat arus kita anggap dulu berlawanan dengan arah loop ya. Nah, jadi di sini arah kuat arusnya nanti kita anggap berlawanan dengan loop. Ini loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, nah kuat arusnya kemana? Kita buat ke sana. Nah, ini I-nya. Ya, I-nya kita buat berlawanan ke sana.
terus ke sini, sana, ke sini. Oh ya, untuk titik B-nya kita buat di sini tadi ya. Ini B. Nah, jadi arah arus listriknya berlawanan dengan arah loop. Ini I ya, ini juga I. Gimana cara menghitungnya? Nah, sigma E ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Kemudian karena di sini kan sigma E jumlah dari epsilonnya ya, jumlah dari GGL-nya dan jumlah dari arus dan hambatannya ya. Kita lihat GGL-nya ada 3, 1, 2, dan 3. Kita lihat arah loopnya. Loopnya berputar berlawanan jarum jam. Kita lihat ke E1. Tuing, dia ketemunya yang panjang dulu. Yang panjang itu positif. Kalau ketemunya positif dulu, nilai E-nya di sini juga positif. Kemudian yang kedua, muter lagi, tuing. Nah, di sini dia ketemu yang pendek dulu, berarti dia negatif. E2-nya negatif. Kemudian yang ketiga, putar lagi, putar. Nah, di sini ketemunya yang panjang dulu, berarti E3-nya positif ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau misal untuk menentukan positif negatifnya dari GGL, kita lihat dari arah loopnya, kemudian lihat dari GGL-nya ya, dari E-nya itu ketemunya yang panjang dulu atau yang pendek dulu. Kalau yang panjang positif, yang pendek negatif. Kemudian kenapa di sini arus listriknya negatif sedang di atas positif? Kita lihat bahwa arus listrik ini kita buat berlawanan dengan arah loop sehingga I-nya nilainya negatif ya. Kemudian I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 karena ini rangkaiannya seri. Kalau rangkaian seri kuat arusnya di mana-mana sama ya. Kita masukkan angkanya. E1-nya 4, E2-nya 2, E3-nya 4 ya. Tinggal ini positif negatifnya dikurangi I. Arus listriknya kan kita cari, hambatannya masukkan 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0 ya. Kemudian 4 dikurangi 2 ditambah 4 berapa? 6. Dikurangi I, ini dijumlahkan berapa? 30. Berarti 30 I sama dengan 6 ya. I-nya sama dengan 6 dibagi 30 berapa? 1/5 ya. Jadi ini kalau misal dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini 1, 30 bagi 6, 5. 1/5 sama dengan 0,2 ampere ya. Ketemu ya. Jadi arus listriknya yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,2 ampere. Kita masih gunakan ini ya. Loopnya tadi berlawanan arah jarum jam. Jadi antara arus listrik dan loop saling berlawanan. Kita lihat jika melalui jalur ADCB. ADCB. Nah, kita membutuhkan E2 dan E1. R-nya R2 dan R3. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat kita lihat E1-nya. Nah, karena dari sini muter. Nah, E1-nya ketemunya positif ya, berarti positif di sini. Kemudian E2-nya dari sini dia ketemu yang pendek dulu, berarti negatif ya. Di sini kenapa I-nya negatif? Karena berlawanan dengan arah I totalnya ya. Kita masukkan angkanya, berarti E1 itu 4 dikurangi 2 dikurangi 0,2 dikali 10 ditambah 5 ya, ini 10 tambah 5. Kemudian 4 dikurangi 2 itu 2 dikurangi 0,2 dikali 15. Nah, 2 dikurangi ini berapa? 0,2 kali 15 3. Nah, 2 dikurangi 3 berarti negatif 1 volt ya. Ketemu ya. Ini jika kita menggunakan jalur panjang. Jika kita menggunakan jalur pendek ya, dari A sampai B saja, berarti kita hanya membutuhkan E3 dan R1 ya.
Nah, terus di sini kenapa I-nya positif ya? Karena di sini dari A sampai B. Ini searah ya dengan arus totalnya. Jadi positif. Kalau tadi kan dari A, D, C, B. Ini kan berlawanan dengan arusnya ya, berlawanan dengan arusnya ini. Seperti itu. Kemudian kita masukkan negatif ya. Ini karena yang pendek dulu berarti negatif 3. Negatif 4 ditambah 0,2 dikali 15. Berapa? Negatif 4 ditambah 3 berapa? Negatif 1 ya. Hasilnya sama ya. Berarti ketika kita menggunakan jalur panjang atau pendek, jadi tegangan antara titik A dan B ya, VAB-nya negatif 1 volt. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, sekarang kalian bisa coba latihan soal berikut ya. Jadi coba sobat perhatikan gambar di samping kanan. Kemudian tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut. Tegangan antara AD ya, AD. Jadi bisa melalui ACD atau melalui ABD ya, tergantung dari kalian. Silakan kalian bisa coba masing-masing di rumah. Apabila masih bingung bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan hukum 2 Kirchhoff. Ya, ini untuk rangkaian tunggal atau kita menggunakan satu loop terlebih dahulu. Nanti untuk video berikutnya saya akan mencoba buatkan dengan menggunakan 2 loop ya. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kalian bisa tanya di kolom komentar apabila masih bingung ya, atau chat di sosial media saya. Bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.